Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di bab yang kedua, bagian yang ketiga. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dan apa akibat yang harus diterimanya. Yang paling fatal adalah manusia akan menerima kebinasaan kekal. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya manusia itu tidak jatuh kepada dosa dan mengalami kebinasaan kekal. Bagaimana manusia dapat mengatasi godaan dosa? Kita akan belajar dari Yesus Kristus. Ada 3 hal yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat 6a, ketika iblis menggoda manusia itu tentang buah pohon pengetahuan, dikatakan di sana bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi lihat apa yang dikatakan di sana. Manusia melihat dengan matanya bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ini apa? Tentang keinginan daging, melihat keinginan mata. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dikatakan bahwa manusia akan menjadi sama dengan Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu apa? Keangkuhan hidup. Ya, jadi manusia jatuh ke dalam dosa karena keinginan matanya, keinginan dagingnya, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan bahwa semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan dari Allah, tetapi dari dunia. Dan apa yang berasal dari dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, akan membawa manusia ke dalam kebinasaan kekal, yaitu maut, siksaan api neraka. Karena itu bagaimana supaya kita tidak jatuh ke dalamnya? Kita akan belajar dari teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Bagaimana Yesus mengatasi godaan iblis untuk jatuh ke dalam dosa, taat kepadanya dan meninggalkan Allah. Nah, ketika Yesus dicobai di padang gurun dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13, nanti kamu bisa baca ya, buka Alkitabmu. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan tentu saja Yesus dalam keadaan yang sangat lemah fisiknya, dan dia juga dalam keadaan yang sangat lapar. Maka iblis datang menggoda Yesus. Dikatakan di sana, yang pertama iblis menggoda Yesus dengan makanan, yaitu keinginan daging. Yesus memang sedang sangat lapar dan tentu ingin makan. Ya. Lalu iblis datang menggoda Yesus mengatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Perhatikan yang pertama, jika engkau anak Allah, itu apa ya? Mau membangkitkan kesombongan dalam diri Yesus juga. Ya. Dan dikatakan mengubah batu menjadi roti. Menurut kamu apakah dapat Yesus mengubah batu menjadi roti? Bagi saya dengan kuasanya, saya yakin dan percaya Yesus dapat mengubah batu menjadi roti. Tetapi pertanyaannya, kenapa Yesus tidak melakukannya itu? Ya, dan apa yang Yesus katakan untuk melawan perkataan iblis ini? Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ada tertulis, yaitu itu adalah firman Allah. Nah, kamu dapat melihat dalam Ulangan 8 ayat 3. Di situ Allah berfirman kepada manusia dan mengatakan bahwa itu sejarah ketika bangsa Israel
hidup di padang gurun selama 40 tahun dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Mereka di padang gurun tidak dapat bercocok tanam, sehingga mereka tidak dapat memenuhi keinginan tubuhnya, jasmaninya dengan roti atau makanan pokok mereka. Tapi Allah memberi mereka makan mana setiap hari. Dikatakan apa mana itu? Roti sorga. Itu bentuknya sangat kecil seperti merica begitu ya, dan rasanya manis. Dengan makanannya begitu tentu tidak mengenyangkan. Tapi firman Allah katakan bahwa kamu 40 tahun ini pun makan mana, bukan makanan pokok kamu, tapi itu roti sorga. Itu membuat kamu tetap dapat bertahan hidup. Jadi itu adalah apa? Yang dari Allah, ya, yang dari Allah, bukan dari dunia ini. Jadi Allah mau katakan bahwa kita dapat hidup bukan hanya dari makanan saja, tetapi firman Allah yang memberi manusia hidup. Nah, Yesus telah membuktikannya dengan puasa selama 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Yesus tidak mati secara jasmani. Kenapa? Allah memberi hidup, firman Allah. Nah, kamu dapat membuktikannya. Saya sudah sering membuktikannya. Ketika kita puasa, ya, saya puasa tidak makan 1 hari yang 24 jam. Nah, kita memang lapar, tapi tidak selapar waktu kita tidak makan tapi tidak melakukan puasa. Jadi ketika saya puasa, maka ketika lapar saya baca firman Tuhan, saya bernyanyi, saya berdoa, dan lapar itu hilang. Kalaupun ada lapar, tapi tidak selapar ketika kita tidak puasa dan tidak makan. Ya, itu membuktikan bahwa memang benar kita hidup bukan hanya dari roti saja atau dari makanan saja. Yang kedua, iblis menggoda Yesus dengan keinginan mata, yaitu uang dan kekuasaan. Iblis membawa Yesus ke tempat yang paling tinggi, lalu memperlihatkan seluruh isi dunia dan segala kekuasaannya. Lalu iblis mengatakan kepada Yesus, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tapi Yesus mengatakan kepada iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi lihat, perhatikan, kata ada tertulis itu juga adalah firman Allah. Jadi Yesus di sini mau melawan iblis dengan menggunakan firman Allah juga, dan Yesus tidak mau menggantikan, ya, tidak mau menggantikan firman Allah itu yang memberi dia hidup itu dengan keinginan yang hanya sesaat atau sementara, yaitu kekuasaan dan uang. Nah, yang ketiga, iblis menggoda Yesus dengan keangkuhan hidup atau kesombongan. Iblis membawa Yesus ke atas bubungan bait Allah dan mengatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Perhatikan di situ ayat 10, dikatakan sebab ada tertulis. Jadi iblis sangat mengenal firman Allah, tahu firman Allah, tetapi iblis tidak mau taat kepada Allah. Ada tertulis di situ. Jadi iblis menggunakan firman Allah untuk mencobai manusia, termasuk mencobai Yesus. Sama dengan ketika kejatuhan manusia, iblis juga menggunakan firman Allah, tetapi memutarbalikkannya, pengertiannya untuk mencobai manusia, untuk menyenangkan hati manusia dengan tidak taat atau melawan perintah Allah. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada iblis. Ada tertulis, engkau hanya boleh menyembah, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jadi
jangan menggantikan ketaatan kita kepada Tuhan Allah, iman kita kepada Tuhan Allah hanya dengan kesenangan sesaat, ya, atau dengan yang lainnya. Kita dapat simpulkan bagaimana cara Yesus melawan godaan dosa. Yang pertama yaitu dengan memahami, mentaati, ya, kebenaran firman Allah. Yesus selalu katakan ada tertulis. Itu apa? Menggunakan firman Allah. Karena itu kamu harus belajar memahami, mengerti, ya, membaca firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab, supaya ketika iblis menggoda kamu dengan menggunakan firman Allah tetapi memutarbalikkannya, kamu tidak terkecoh menganggap itu dari Allah padahal itu dari iblis. Ya, yang kedua, nih, Yesus melawan godaan iblis atau godaan dosa dengan cara memprioritaskan apa yang kekal. Kebutuhan jasmani memang penting, tetapi kebutuhan rohani jauh lebih penting karena sifatnya kekal. Semua yang ada di dunia ini bersifat sementara saja. Karena itu, jangan menggantikan yang kekal, yaitu Allah dan kehidupan kekal, keselamatan kekal, hanya dengan yang sifatnya sementara. Baik itu uang, baik itu kekayaan, baik itu keinginan daging atau keinginan mata kita, ya, atau keangkuhan kekuasaan kita. Jadi prioritaskanlah dalam hidupmu yang kekal itu harus nomor satu. Allah itu nomor satu. Lalu yang berikutnya firman Tuhan katakan, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa semuanya itu? Semua yang kau butuhkan Tuhan akan tambahkan kepadamu. Nah, yang ketiga, tidak menggunakan kekuasaannya untuk menandingi kuasa Tuhan. Yesus dengan kuasanya pasti mudah untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena tidak mau mencobai Tuhan Allah, tidak mau menandingi kekuasaan Allah. Ya, jadi jangan menggunakan kekuasaanmu, kesombonganmu, ya. Bayangkan kalau kamu yang ada di posisi Yesus dan digoda oleh iblis, sama seperti temanmu menggoda. Jika engkau anak Allah, ya kan? Kamu kalau dipancing orang, ya kan? Kalau benar engkau anak orang kaya, bandarinlah kami. Wah, maka kamu akan dengan cepat untuk menunjukkan apa kamu orang kaya. Jika bapamu hebat, tunjukkanlah kepada kami. Dan dengan cepat kamu akan menunjukkan itu apa? Itu adalah cara iblis untuk menggoda kamu, menjatuhkan kamu pada keangkuhan hidup, kesombongan. Dan Allah sangat membenci itu. Nah, kita akan melihat, menganalisa apa yang kita sudah pelajari, ya. Yesus ketika dia digoda oleh iblis, ya, yang pertama, lihat, dikatakan dalam firman Allah bahwa Yesus sudah selesai berpuasa dan dalam keadaan sangat lapar, ya. Tentu Yesus sudah selesai puasa, tentu bisa makan dan boleh makan, ya. Sudah selesai puasa berarti boleh makan. Dan di padang gurun tidak ada apa-apa, di padang tidak ada apa-apa, ya. Dan Yesus boleh makan, pasti boleh, ya. Boleh makan roti, pasti boleh. Jadi sudah selesai berarti boleh makan. Nah, yang kedua, kalau Yesus mau, kira-kira Yesus bisa mengubah batu menjadi roti atau tidak? Nah, saya sudah jelaskan dari tadi, tapi kamu juga memprediksi sendiri. Bagi saya, Yesus pasti bisa mengubah batu jadi roti dengan kuasanya. Karena kita lihat dalam pelayanannya, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa mengubah air menjadi anggur. Tapi tentu saja mengubah batu jadi roti itu sangat mudah bagi Yesus. Tapi kenapa Yesus tidak melakukannya? Ya kan? Nah, yang ketiga, Yesus punya kuasa.
Dengan kuasanya, boleh tidak Yesus menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya? Ya, misalnya bapak kamu orang yang hebat, ya, atau aparat negara lah dulu kita katakan, ya kan? Bapakmu punya anggota dewan atau bapakmu presiden, boleh nggak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri? Bagi saya tentu saja boleh, ya kan? Misalnya presiden menggunakan fasilitas negara karena kekuasaannya, dia bisa naik pesawat pribadi, ya, pesawat negara, dia bisa menggunakan untuk kepentingannya sendiri, bisa menggunakannya untuk pergi jalan-jalan dengan keluarganya, menggunakan mobil kantor, boleh saja. Bagi saya itu kekuasaannya, bisa, tentu boleh. Nah, yang keempat, jika Yesus mengubah batu jadi roti, ada tidak yang melihatnya? Ketika Yesus berarti mau mentaati perkataan iblis. Nih, ada tidak yang melihatnya? Di situ dikatakan di padang tidak ada orang lain, tentu tidak ada yang melihatnya. Tapi kenapa Yesus tidak melakukannya? Dan yang terakhir, nih, ketika Yesus mengubah batu menjadi roti, ada yang keberatan atau tidak? Ada yang dirugikan atau tidak? Nah, lihat apa yang dikatakan di sini. Yesus sudah selesai berpuasa, tentu boleh makan. Yesus dengan kuasanya dapat mengubah batu menjadi roti. Yesus dengan kuasanya pasti boleh menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri. Dan kalau Yesus mengubah batu jadi roti, tidak ada yang dirugikan. Tapi lihat kenapa Yesus tidak melakukan. Kenapa Yesus tidak menggunakan kuasanya jika dia membutuhkannya? Satu hal yang paling penting dikatakan, karena perintah itu datangnya dari iblis dan bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus tidak lakukan, walaupun tidak ada yang rugi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang melarangnya, ya, tidak ada yang yang menentangnya. Tapi karena perintah itu datangnya dari si iblis dan bertentangan dengan firman Allah, Yesus tidak mau tunduk pada perintah iblis. Karena sekali kita tunduk pada iblis, maka kita tidak akan bisa lepas darinya. Dan iblis tidak akan melepaskannya. Jadi kita dapat simpulkan ini. Sesuatu yang dapat kita lakukan dengan kuasa yang kita miliki dan tidak ada orang yang keberatan serta tidak merugikan orang lain, tetap tidak boleh kita lakukan jika hal itu bertentangan dengan firman Allah. Ya, itu penting kamu pahami. Jadi apalagi kalau kamu melakukan sesuatu sampai merugikan orang lain, nah itu pasti sungguh sangat tidak boleh. Ya, karena itu jangan tukar apa yang terbaik dalam hidupmu dengan apa yang menarik. Ya, memang keinginan mata menarik, keangkuhan hidup menarik, kekuasaan, uang itu sangat menarik, tapi sifatnya itu hanya sementara saja. Karena itu jangan tukar apa yang kekal, keselamatan dan iman kita dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Karena itu hiduplah terus dalam perkenanan firman Allah. Pelajaran kita sampai di sini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.